Ketika suami mau ke masjid biasanya memberi salam kepada istri, bahkan istri cium tangan suami. Riwayat ada menyebut bahwa pada zaman Rasulullah ketika mau ke masjid malah Nabi mencium pipi. Tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Nabi mencium pipi, tapi kau tak sama macam Nabi. Maka tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kaifa nata'amal ma'as sunnah? Bagaimana berinteraksi dengan sunnah? Kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jam'u bainal ahadis. Tentukan satu tema, lalu kumpulkan banyak hadis, barulah diambil satu hukum tentang masalah menyentuh perempuan yang tak mahram. Setelah berwudu, menurut mazhab Syafi'i bersentuh kulit batal. Menurut mazhab Hanafi bersentuh kulit tak batal, karena makna lamastumun nisa bukan sentuh kulit. Maaf beribu maaf, maksudnya jima baru batal. Menurut mazhab Maliki bersentuh kalau tak bernafsu tak batal, tapi kalau nafsu batal. Saya tak menyalahkan Maliki. Kalau saya menyalahkan Maliki berarti saya menyalahkan guru saya. Semua guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Tapi saya tidak mengamalkan mazhab Maliki, saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Makanya kalau saya bersentuhan dengan perempuan, dulu waktu di kampus ambil wudhu dari asrama, berangkat beli tiket itu biasanya ulurkan duit pegang. Dipegangnya ujung jadi batal, walaupun tak nafsu. Kenapa Ustaz lebih memilih mazhab Syafi'i? Lebih selamat. Mazhab Syafi'i itu lebih selamat. Maksud Ustaz lebih selamat gini, tersentuh saya dengan perempuan di halte bis waktu kuliah. Habis itu sholat saya di kampus, Allahu Akbar, datang setan bermisi, kau tadi nafsu. Tidak, saya bilang, kalau saya sudah berwudu, setan tak bisa menggoda karena saya sudah wudu. Tapi kalau saya tak wudu, kau tadi nafsu. Tidak, saya bilang, ada sikit. Itulah maka mazhab Syafi'i itu lebih selamat, ihtiyatnya lebih tinggi, lebih hati-hati dalam masalah imsak. Itu ada dalam mazhab Syafi'i menunggu 50 ayat. Yang sekarang di Pekanbaru 10 menit. Kalau mazhab Maliki tidak ada. Di situ azan baru berhenti. Masih tersangkut-sangkut daging di mulut. Kalau mazhab Syafi'i bersih. Jadi saya bukan pilih-pilih mazhab, tapi memang mazhab Syafi'i ini lebih aslam, lebih selamat. Walaupun Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Jadi tentang masalah ini saya pegang mazhab Syafi'i. Apalagi tempat kita ada air sungai Siak, apa saya rasa payah wudu, sentuh sikit wudu. Ustadz dulu pernah belajar nyantri di pesantren mana? Saya mau masuk SD tak diterima karena tangan kanan tak bisa memegang telinga kiri. Akhirnya masuk ke madrasah. Masuk madrasah sampai kelas 3. Habis itu pindah ke pesantren Darul Ulum namanya, dibangun oleh Bupati Abdul Manan Simatupang. Setelah itu masuk SD Al-Wasliyah. Jadi SD saya 3, An-Najah, Darul Ulum, Al-Wasliyah. Habis itu masuk madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Muallimin. Habis itu masuk pondok pesantren Darul Arafah. Waktu itu santrinya 1800. Sholatnya macam sholat Jumat, makannya ngantri panjang. Habis itu masuk ke madrasah Muallimin Al-Wasliyah lagi. Habis itu saya tak sekolah 5 bulan. Menurut saya tak ada gunanya sekolah, buang-buang waktu, buang-buang duit. Saya mau minta belikan mobil kol diesel, beli ikan asin, jual ikan asin. Kata orang tua saya tetap sekolah. Akhirnya saya tamat madrasah Aliyah Nurul Falak Air Molek Indragiri Hulu tahun 96, masuk ke UIN Suska YIN waktu itu 96, 98 ke Mesir, tamat 2002, 2003 Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004 Darul Hadis Maroko, tamat 2006, 2007, 2008 pulang Pekanbaru. Habis itu ke Sudan, ikut Ustadz Zulhendri Rais Dewan Syariah. Lalu kemudian munaqasah sidang S3 2019 Desember. Setelah itu
Februari 2020 visiting profesor tamu University Islam Brunei Darussalam, kontrak 2 tahun sampai 2000. Sekarang tak bisa masuk karena corona. Dah lengkap. Mohon maaf jika pertanyaan di luar tema. Apa harus kita lakukan jika ada makam keluarga kita yang posisinya jauh terperosok dalam semak, ada binatang yang dapat membahayakan bagi peziarahnya seperti ular? Apakah makam tersebut boleh dipindahkan? Tak cukup syarat untuk pindah. Yang boleh dipindahkan itu darurat tingkat tinggi. Misalnya perluasan kota, makam pahlawan mau dibangun mall, maka dipindahkanlah makam ke pinggir kota. Beberapa makam terjadi perpindahan dari pusat kota di pinggir kota. Makam pahlawan biasanya karena perluasan kota. Adapun karena begini tak bisa, karena jenazah itu mulia, tak boleh dimain-mainkan. Oleh sebab itu kalau begini kasusnya, izinlah kepada warga masyarakat supaya dibuatkan jalan setapak gang, dibersihkan, kemudian keliling tanah wakaf itu dibuat bersih supaya orang bisa ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu kularang kamu ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kamu. Guna ziarah itu 3. Pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Kenapa air mata menetes? Turiqul qulub, karena hati lembut. Kenapa hati lembut? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Ingat mati. Nah, jadi sering-sering ziarah. Kalau bisa sebulan sekali ziarah. Kalau perlu cari rumah yang dekat kuburan. Kita ziarah. Kalau ke tempat saya, orang kalau ke tempat saya sekali ziarah 2 kali. Karena sebelum masuk ke tempat saya lewat kuburan. Mau masuk lewat kuburan, mau keluar lewat kuburan. Nah, kalau tempat saya mengucapkan salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kubur. Yang perempuan yang suka shopping ke mall berarti bagus sering-sering ziarah. Ingat mati. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga 2 kemungkinan. Kalau tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Wah, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada Dewan Kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat. Bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta. Terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Menyatakan, Kapoltabes Pekanbaru menyatakan orang ini tidak terlibat G30 PKI dan tidak teroris. Masa tampang seganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test, disuruhnya saya putar. Silakan masuk. Saya masuk. Putar kanan.
putar kiri. Habis itu saya heran, ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites, sampai bibir saya pun ditanyanya, kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak, Pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Apa ada-ada aja. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini. Pakai pistol, pidato dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah SWT. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan. Allahumma katsir amsalahu. Jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, ya Allah. Nih. Jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i, karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih, kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru, yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz sholatnya pejam mata aja. Ah, itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'ala shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu nggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah, lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi, apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi.
aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur. Mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal, dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i, karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab, nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya, dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud. Sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat.
Bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang tiga cerita ini yang satu tu aja ingat dia, yang dua tu tak ingat. Makanan orang beriman tu, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini, jadi amal soleh. Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya makan ini, ambil ini, Ustaz kau banyak kali makan. Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang. Boleh tak salat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak Isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 salat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Boleh sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tidak mengatakan azan, belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya sudah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas ditengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Imam Hambali, sholat dari Isya sampai subuh. Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri? Suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas. Gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku udah. Bapak tu pun katanya udah macam anakku. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran, jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat, aku ikut Allah. Masalah puasa, aku ikut Allah. Tapi masalah pergaulan ini, aku lebih tahu daripada Allah. Nah, ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab. Tidak. True story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula perginya? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istikharah dulu, kasih waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. 1 bulan sesudah itu datang lagi. Tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan. Membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini.
Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman use it yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik. Karena tak ada laki-laki yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima, Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu. Nah, okeylah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup.